Dalam ibadah ini saya ingin membahas atau membagikan kepada saudara tentang finishing strong. Bagaimana kita dapat menyelesaikan perjalanan kehidupan ini dengan gagah, dengan keren. Ya. Tadi dalam kebaktian sebelumnya saya membahas tentang life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dan dia membawa kita masuk dalam sebuah perjalanan sebenarnya. Perjalanan bersama dengan Tuhan dan perjalanan itu punya tujuan. Itu sebabnya saya katakan dan saya tidak akan bosan katakan bahwa kehidupan ini bukanlah jalan-jalan tapi kehidupan ini adalah perjalanan. Kasih tahu dulu samping kanan kirinya, hidup lu bukan jalan-jalan. Hidupmu adalah perjalanan. Jalan-jalan itu sudah cuma untuk senang-senang. Dan jalan-jalan tidak perlu tujuan. Tapi untuk saudara bisa melakukan sebuah perjalanan sudah perlu tujuan. Pada tahun 1952, di sebuah musim dingin, tahun 1952 ada seorang perenang hebat di dunia, seorang perenang perempuan paling hebat waktu itu, namanya Florence Chadwick. Dia baru saja memecahkan rekor menyeberangi Selat Inggris dengan bolak-balik. Dan dia belum puas, itu sebabnya dia ingin menaklukkan sebuah tantangan baru. Menaklukkan selat antara Pulau Catalina dan pantai California. Nah, dalam upayanya itu kemudian dia melakukan sebuah persiapan yang luar biasa. Dan orang tidak meragukan kemampuannya. Setelah 15 jam berenang menyeberangi selat itu, di tengah-tengah cuaca yang begitu dingin, kabut yang tebal menutupi selat itu. Setelah 15 jam berenang, kemudian Florence Chadwick memutuskan untuk menyerah. Dia kemudian minta kasih kode, kasih tanda kepada kapal yang mengikutinya untuk kemudian dia naik. Dan waktu dia sampai di seberang, wartawan bertanya kepada dia, kenapa dia berhenti, kenapa dia menyerah. Dia bilang begini, saya gagal bukan karena saya tidak mampu. Saya gagal karena saya tidak bisa melihat tujuan yang ada di depan saya. Padahal saudara tahu setelah 15 jam berenang itu hanya tinggal 800 meter saja lagi. Dia akan membuat sebuah rekor baru di dunia pada waktu itu. Tapi sayang dia gagal, dia berhenti karena persoalannya bukan karena dia nggak kuat. Dia bilang saya masih kuat untuk berenang. Tapi yang membuat dia memutuskan untuk berhenti karena dia nggak tahu, dia nggak bisa melihat daratan yang ada di depannya. Padahal tinggal 800 meter lagi. Jadi kegagalannya itu disebabkan karena dia tidak bisa melihat tujuan yang ada di depannya itu. Karena kabut waktu itu begitu tebal menutupi pandangannya, dia nggak bisa melihat apapun. Itu sebabnya dia memutuskan untuk berhenti. Saya cuma mau beritahu sama saudara bahwa Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita bisa sampai di dalam tujuan kita. Tuhan mau supaya kita sampai pada tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Tadi pagi saya bilang bahwa tujuan kita bukanlah sebuah tempat sebenarnya. Tujuan kekristenan kita bukanlah sebuah tempat yang namanya sorga. Mungkin berabad-abad lamanya kita terjajah dengan teologi barat yang lebih menekankan kepada kita arti daripada keselamatan adalah mati masuk sorga. Itu sebabnya kemudian dalam perjalanan kekristenan kita terbanyak kita telah menetapkan tujuan kita cuma masuk sorga. Saya tidak bilang kita tidak akan masuk sorga. Hati-hati dengar ini, saya tidak bilang sorga tidak ada. Saya tidak mengajarkan kepada saudara bahwa kita tidak akan ke sorga. Saya cuma mau bilang bahwa masuk sorga itu bukan tujuan daripada kekristenan kita. Masuk sorga itu cuma akibat daripada kekristenan. Berulang kali saya sudah ajarkan itu kepada saudara di tempat ini. Dan saya tidak akan bosan untuk sampaikan ini. Supaya kekristenan saudara tidak salah arah, Pak. Terbanyak karena kita mengerti dan memahaminya secara dangkal. Yang terjadi akhirnya kita cuma menjalani kesan dari waktu ke waktu. Coba percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, kalau mati kita pikir kita masuk sorga. Begitu terus, berputar ulang terus dalam kehidupan kita. Kita cuma jalani kesan kita semua seperti itu. Padahal mati masuk sorga itu cuma akibat dari kekesan kita. Itu bukan tujuannya. Tujuan saudara dan saya adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita akan berkuasa bersama-sama dengan Dia. Kalau saudara membaca Alkitab,
dan saudara menarasikan Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan ada 4 narasi besar Alkitab kita. Ada berapa narasi besar? Ada 4 narasi besar Alkitab kita sebenarnya. Kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, ada 4 narasi. Alkitab mencoba untuk menjelaskan ini kepada kita. Yang pertama, narasi besar Alkitab adalah penciptaan. Alkitab ingin beritahu kepada kita Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan manusia. Tapi berbeda dengan semua ciptaan yang lain, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, dengan Tuhan. Itu saudara bisa temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Jadi dari sejak awal Tuhan telah menetapkan sebuah tujuan buat manusia. Tuhan telah menetapkan sebuah rancangan buat manusia. Apa rancangannya buat manusia? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, supaya manusia bisa berkuasa, bisa memerintah di bumi ini. Sehingga apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi. Bagaimana caranya yang di sorga bisa terjadi di bumi? Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dia taruh rupanya dalam diri manusia. Itu tidak pernah Dia lakukan kepada semua ciptaan Tuhan yang lain. Hanya manusia yang dari sejak awal telah ditetapkan, Dia menaruh, Dia menginstall rupanya, kualitasnya, sifatnya, karakternya, supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi, manusia bisa mengasihi. Sama seperti Tuhan murah hati, manusia bisa murah hati. Sama seperti Tuhan bisa berbagi, manusia bisa berbagi. Itu maksud Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi manusia bukan dari monyet, saudaraku. Setuju? Manusia juga bukan dari tabrakan molekul-molekul dalam dunia ini. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Supaya manusia bisa berkuasa, bisa memerintah di bumi ini. Manusia dengan rupa Tuhan, dengan kualitas Tuhan, dengan cara hidup Tuhan, manusia bisa to build, bisa membangun, bisa memanage, to manage, mengelola, mengeluarkan semua yang terbaik dari bumi ini. Itu tujuan Tuhan dari awal. Ini narasi pertama yang Alkitab ingin jelaskan kepada kita. Jadi narasi pertama apa? Penciptaan. Lalu manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan itu jatuh dalam dosa. Katakan sama-sama, jatuh dalam dosa. Jatuh kemana Bapak Ibu? Jatuh dalam dosa. Jatuh dari mana? Ulang, gak apa-apa, saya sabar. Manusia jatuh dalam dosa. Jatuhnya kemana? Ke dosa tentunya. Jatuh dari mana? Manusia tidak pernah jatuh dari sorga, bos. Jatuh dalam dosa iya, tapi maksud jatuh dalam dosa itu bukan jatuh dari sorga. Manusia nggak pernah jatuh dari sorga. Yang jatuh dari sorga itu iblis. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga, manusia jatuh ke dalam dosa, betul. Tapi manusia tidak jatuh dari sorga, manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Dari kemuliaan Tuhan itu. Itu sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, cara hidupnya berubah, cara hidupnya berganti. Dari cara hidup Tuhan kepada cara hidup dosa. Daripada mengasihi, manusia lebih mudah membenci sesamanya. Daripada berbagi, manusia lebih mementingkan diri sendiri, semakin egois dan lain sebagainya. Jadi rupa Tuhan hilang dari hidup manusia. Itu yang dimaksud jatuh dalam dosa. Bahkan kalau saya pelajari kata dosa dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani dipakai kata hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia itu bukan sekedar berbuat jahat. Hamartia itu artinya meleset dari tujuan. Keluar dari tujuan. Kita kehilangan tujuan Tuhan. Dalam dosa manusia hidup dengan tujuan dirinya sendiri. Manusia dalam dosa hidup kepada tujuan dan rancangan setan buat kita. Dari tujuan dan rancangan Tuhan manusia kemudian menghidupi tujuan kerajaan kegelapan yang memperbudak manusia. Itu sebabnya narasi kedua dari Alkitab kita adalah kejatuhan. Ada kejatuhan, Pak. Yang pertama ada penciptaan, yang kedua ada kejatuhan. Manusia jatuh dalam dosa, tapi manusia bukan jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari
kemuliaan Allah, dari keserupaan dengan Tuhan, dari kualitas Tuhan. Manusia berganti cara hidup yang tidak berkualitas. Nah, karena manusia jatuh, kemudian ada narasi yang ketiga dari Alkitab kita. Apa itu? Penebusan atau keselamatan. Tuhan menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Ditebus itu artinya apa? Dibeli, dibayar. Untuk apa? Supaya manusia bisa kembali menghidupi tujuan Tuhan ini. Jadi ditebus itu bukan supaya kita bisa dibawa masuk surga semata. Bukan dong. Jangan pahami begitu. Karena bertahun-tahun kita diajar gitu, akhirnya kita dangkal dalam kesan kita. Yang penting gue percaya Yesus, pakai kalung salib, hari Minggu pergi ke gereja, kebaktian, nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat, dengarkan khotbah, kasih persembahan, pulang dapat doa berkat, mati masuk surga. Haleluya. Dangkal kita. Senin sampai Sabtu hidup kita dodol lagi. Kita semua hidup semau gue aja, ntar hari Minggu cuci dosa, datang ke gereja. Begitu terus berputar-putar kita. Makanya saudara lihat di kantong-kantong Kristen di negara kita. Hari Minggu sepi, orang ke gereja. Tapi hancur kehidupan kita. Kenapa? Karena kita jajarannya cuma mati masuk surga kan. Narasi yang ketiga dari Alkitab adalah Tuhan menebus kita. Dia bayar hidup kita. Supaya kemudian kita bisa kembali hidup kepada tujuan Tuhan ini. Makanya narasi keempat dari Alkitab adalah setelah ada penebusan, Tuhan bawa kita dalam sebuah proses untuk kembali hidup dalam kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan itu apa? Hidup dalam tujuan dan rancangan Tuhan. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. So kita bisa menghidupi cara hidup Tuhan, kualitas Tuhan, sifat Tuhan. Kita akan berkuasa, kita akan memerintah bersama Tuhan. Amin. Wajah saudara kayaknya kurang percaya. Mulut amin tapi wajah kurang yakin. Nanti saudara baca Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Itu pasal terakhir dari Alkitab kita. Itu the end hidup kita tuh. Kita akan ngapain sih the end hidup kita ini? Wahyu 22 ayat 5 bilang begini. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kita akan ada di langit baru, bumi yang baru. Ngapain kita di sana? Bukan senang-senang, bukan liburan kekal, bukan nyanyi terus, bukan. Apa enggak serak saudara kita nyanyi melulu? Bukan, kita akan apa? Kita akan memerintah, kita akan berkuasa bersama dengan Tuhan. Memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, untuk bisa memerintah dan berkuasa kita mesti serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi saya jelaskan ini sebelum saya akan datang kepada poin saya hari ini. Sudah mesti mengerti ini narasi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama apa? Penciptaan. Manusia diciptakan dan Tuhan kasih tujuan, Tuhan kasih rancangannya dari awal. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan supaya manusia bisa berkuasa, bisa memerintah bumi ini. Lalu narasi yang kedua, manusia jatuh dalam dosa, ada kejatuhan. Manusia berganti cara hidup, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Lalu ada narasi yang ketiga dari Alkitab, manusia kemudian dikembalikan lagi, ditebus oleh Tuhan. Diselamatkan, artinya apa diselamatkan? Bukan sekedar Tuhan mau bawa kita masuk surga. Diselamatkan artinya kita dibawa kembali untuk bisa menghidupi kualitas Tuhan. Dari proses demi proses dalam kehidupan. Makanya ada istilah from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu maksudnya sampai kemuliaan yang sempurna. Kita menjadi sama seperti Dia. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, bagaimana supaya kita bisa dalam perjalanan ini, kita bisa sampai di garis akhir kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa finishing strong dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir kita seperti yang Tuhan inginkan. Kita mencapai tujuan-tujuan kita. Kalau ada tujuan yang lain dalam kehidupan saudara, pasti itu tujuan yang keliru. Selain ini, enggak ada tujuan yang benar. Tujuan saudara diciptakan untuk apa? Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita akan berperintah dan berkuasa bersama dengan Dia. Kasih arah buat semua sukses saudara. Kasih arah buat semua pencapaian saudara. Semua pencapaian tanpa tujuan ini salah arah pasti.
Ada orang yang sukses, ada orang yang kaya raya, tapi nggak punya kualitas serupa Yesus, hancur. Buat apa saudara sukses tapi sombong ya minta ampun? Buat apa saudara kaya tapi pelit ya minta ampun? Buat apa? Tuhan mau bawa kita kepada keserupaan dengan Dia. Itu tujuan, Pak. Makanya kasih arah dong buat semua pencapaian saudara. Jangan cuma sukses, jangan cuma jadi orang kaya, tapi tanpa arah. Tidak ada yang salah dengan sukses, tidak ada yang salah dengan ganteng, tidak ada yang salah dengan pencapaian, tidak ada yang salah dengan kaya. Tapi kaya, sukses, pencapaian yang punya arah. Kasih arah buat semua yang sudah capai dalam kehidupan saudara. Supaya kita punya arti, kita punya makna. Enggak song satu saat ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menyelesaikan perjalanan sampai garis akhir? Tuhan kasih sebuah kekuatan. Tuhan itu punya kepentingan untuk saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan. Jangan saudara pikir dia panggil saudara masuk dalam sebuah perjalanan bersama dengan dia lalu dia biarin kita. Enggak. Dia Tuhan yang punya kepentingan untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Dan salah satu kekuatan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya supaya kita bisa sampai ke tujuan adalah pengharapan namanya. Apa? Nah, itu dia. Makanya saudara boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan pengharapan. Saudara bisa bangkrut, kehilangan kekayaan. Saudara mungkin bisa kehilangan uang. Saudara mungkin bisa kehilangan sahabat saudara. Mungkin saudara bisa kehilangan orang yang saudara kasih, tapi jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena waktu saudara kehilangan pengharapan, saudara akan memilih untuk mundur, menyerah, dan berhenti dalam kehidupan. Itu sebabnya hari ini Tuhan sediakan pengharapan buat kita. Karena Tuhan mau kita mencapai tujuan dan garis akhir kehidupan kita. Amin saudaraku. Coba kita lihat kenapa pengharapan ini penting. Mari kita lihat bersama-sama dalam perjanjian lama dulu. Saya mau ajak saudara untuk melihat pengharapan itu menurut versi perjanjian lama. Coba kita lihat ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, tentu ini ayat yang tidak asing buat kita. Kalau saudara sudah lama bertobat pasti saudara tahu ayat inilah. Gak usah buka Alkitab juga saudara pasti tahu ayat ini, ayat hafalan. Ini ayat yang banyak dikotbahkan oleh pembicara di kebaktian-kebaktian anak muda maksud saya. Jadi ini ayat yang paling banyak dikotbahkan di kebaktian anak muda nih. Setelah itu 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Ya kan? Terbanyak ayat ini. Jadi kalau saudara udah lama, apalagi saudara alumni, kaum muda atau anak muda gereja, saudara pasti hafal ayat inilah. Tapi kalau saudara baru bertobat tadi malam, ya memang belum hafal ayat ini. Saudara. Kita baca ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan bilang begini. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Jadi Tuhan punya rancangan. Dan Tuhan tahu rancangan Tuhan buat kita ini apa. Nah ini deh. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Nah sayangnya ayat ini banyak dikotbahkan dalam kebaktian-kebaktian kaum muda lagi. Jangan takut bro, sis, jangan takut. Di dalam Tuhan, engkau punya masa depan yang penuh harapan. Kau akan enteng jodoh, dapat jodoh yang terbaik. Kau akan sukses, kau akan kaya raya, diberkati Tuhan, haleluya. Ya, saya tidak ingin menyalahkan khotbah-khotbah kayak gitu sih. Saya percaya ada itu. Tuhan bisa sanggup menyediakan. Tapi maksud ayat ini kan bukan itu sebenarnya kan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk menyediakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu saya pelajari ayat ini, kata harapan di situ dipakai kata tikwah dalam bahasa Ibrani itu. Saya nggak terlalu ahli bahasa Ibrani, Pak Ivan lebih ahli dari saya. Nanti tanyalah kalau suruh bahasa Ibrani. Saya cuma belajar dikit-dikit aja. Kata yang dipakai kata harapan di sini pakai kata dalam bahasa asli perjanjian lama kan bahasa Ibrani kan. Nah dipakai kata tikwah. Katakan dulu sama-sama tikwah. Nggak hafal juga nggak apa-apa, tetap masuk surga. Ini cuma informasi aja buat saudara. Tikwah. Nah waktu saya pelajari kata tikwah ini apa? Ternyata diterjemahkan dengan bahasa Ibrani itu bahasa deskriptif.
bahasa penggambaran. Jadi untuk mengartikannya kita perlu menggambarkan sesuatu. Nah, kata tikwa itu dijelaskan oleh bahasa Ibrani itu punya arti kabel. Coba bilang sama-sama kabel. Hah? Kabel. Kabel. Speaker monitor ini, saya bisa mendengar suara saya di sini. Karena speaker monitor ini terhubung dengan sumber mixer di belakang sana lewat sebuah kabel, Pak. Jadi kabel ini yang menghubungkan speaker ini dengan mixer di belakang sana sehingga speaker monitor ini bisa berfungsi, Pak. Saya bisa mendengar suara saya. Tapi bayangkan kalau nggak ada kabel. Berarti begini, Alkitab mau kasih tahu buat kita pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu berarti gini, sesuatu yang menghubungkan kita dengan tujuan Tuhan. Makanya orang yang punya pengharapan adalah orang yang terhubung terus kepada tujuan Tuhan buat hidupnya. Dengan kata lain, kalau saudara nggak punya pengharapan, udah selesai. Saudara nggak ada sesuatu yang menghubungkan hidup saudara dengan tujuan Tuhan. Itu sebabnya kita berhenti, kita menyerah, kita putus asa, kita gagal, kita kandas, kita terganjal dalam perjalanan ini. Karena apa? Kita nggak terhubung, kita nggak tersambung dengan tujuan-tujuan dan rancangan Tuhan. Maka itu yang saya bilang dari awal tadi, saudara bisa kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan inilah yang akan menghubungkan kita kepada tujuan Tuhan. Itu versi perjanjian lama. So, perjanjian baru coba kita lihat. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. 19 maksud saya, bukan 9 ya, 19, tapi belum selesai. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Multimedia bisa bantu saya. Ibrani pasal 6 ayat 19 bilang begini. Pengharapan itu adalah sauh. Katakan sama-sama sauh. Apa sauh itu, Pak? Jangkar. Itu istilah dari pelayaran itu. Kapal itu biasanya punya jangkar, Pak. Pengharapan adalah jangkar. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah apa katanya? Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Katakan sama-sama, ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Izinkan saya menjelaskan ini. Kalau sudah baca ayat ini kan dengan pemahaman kita mungkin kita kurang mengerti. Tapi saudara harus pahami bahwa penulis surat Ibrani ini belum diketahui dengan pasti siapa penulisnya. Banyak ahli teologi, peneliti Alkitab menafsirkan ini yang nulis Rasul Paulus. Tapi masih dalam perdebatan. Tapi yang pasti gini, penulis surat Ibrani ini adalah seorang yang menguasai perjanjian lama dan menguasai soal keimamatan. Itu sebabnya sudah banyak kalau baca Ibrani, sudah akan banyak ketemu dengan peraturan-peraturan imam besar, keimamatan, peraturan-peraturan di bait Allah semua. Nah salah satunya ini dia jelaskan kepada kita soal pengharapan. Pengharapan itu jangkar katanya. Yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Lalu dia kaitkan dengan Yesus sebagai imam besar kita. Nah mari saya jelaskan kepada saudara. Kalau saudara baca perjanjian lama dalam terminologi perjanjian lama. Di perjanjian lama itu ada satu tempat sebagai pusat ibadah dan penyembahan orang Israel. Namanya Bait Allah. Oke? Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya? Bisa ya? Enggak, kalau saya nggak bisa, ya saya berhenti. Berarti susah kita jelaskan lagi kan. Oke ya? Jadi di perjanjian lama itu ada satu tempat pusat ibadah bangsa Israel namanya Bait Allah. Dari tabernakel zaman Musa kemudian berubah menjadi Bait Allah di zaman Salomo dan seterusnya. Oke, nah di dalam tabernakel atau Bait Allah itu ada 3 bagian, Pak. Ada 3 ruangan, ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah halaman, katakan dulu sama-sama halaman. Lalu yang kedua ada ruang kudus atau ruang suci. Oke? Yang ketiga adalah ruang maha kudus. Ini gak usah dihafalin, tetap masuk surga. Saya informasi aja buat saudara.
Jadi seorang imam besar setiap tahun akan melewati perjalanan ini, Pak. Dia akan masuk lewat halaman, dan di halaman itu ada dua benda namanya mesbah korban bakaran, di mana korban-korban itu akan dibakar di situ, dipersembahkan kepada Tuhan. Darahnya akan ditampung dalam sebuah wadah, sebuah tempat yang akan dibawa masuk oleh imam besar ini. Oke? Lalu benda kedua di halaman itu ada kolam pembasuhan namanya. Di situ dia wudhu dulu, wudhu. Ya, membersihkan tangan segala macam lah. Oke? Setelah itu dia masuk ke ruang kudus. Nah, di ruang kudus ini ada 3 benda di situ. Ada meja roti, ada kaki dian, dan ada mesbah dupa namanya. Biasa imam langsung memberi dupa, kemudian ada asap naik kan gitu kan. Alat penerangnya kaki dian namanya, ada 7 itu ya. Oke. Nah, dia masuk ruang kudus kan. Nah, antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada batas, Pak. Dibatasi oleh tabir, oleh tirai. Itu nggak boleh sembarang orang masuk nih. Ruang kudus saja nggak boleh sembarang masuk orang. Apalagi ruang maha kudus, nggak boleh sembarang. Makanya imam ini akan membawa korban darah itu masuk. Sampai ke ruang maha kudus. Belakang tabir itu maksudnya ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini cuma ada satu benda namanya tabut perjanjian Allah. Imam ini akan memercikkan darah yang dia bawa ke atas tutupan grafirat yang ada di tabut perjanjian Allah itu. Lalu kemudian ketika korban darah itu dipercikkan ke atas tutupan grafirat di atas tabut perjanjian Allah di mana ada 2 kerubium, 2 malaikat yang begini tuh. Maka ketika darah itu terpercik, akan ada asap keluar. Awan akan memenuhi ruangan maha kudus. Shekinah glory akan memenuhi ruangan maha kudus. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel lewat imam ini. Di situ Tuhan biasa akan menyampaikan firman-Nya dan lain sebagainya. Jadi oke, saya ulangi lagi. Bait Allah ada apa? Halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci, ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada sebuah tabir, ada sebuah tirai, Pak. Di belakang tabir itu tempat namanya ruang maha kudus. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Alkitab bilang, pengharapan itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan kemana? Ke belakang tabir. Tahu jangkar fungsinya apa, Pak? Kalau saudara pelaut, saudara akan tahu pasti. Kalau kapal ini berlabuh, Pak, dia pasti akan lempar jangkar. Kenapa lempar jangkar? Supaya dia nggak terombang ambing. Saudara berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk hari ini, saudara harus lempar jangkar. Karena kalau nggak lempar jangkar besok pagi jangannya udah di Cirebon atau mungkin di Semarang. Karena arus laut, gelombang laut bisa menggeser kapal ini, bisa menghanyutkan kapal ini, Pak. Kalau nggak lepas jangkar, makanya jangkar perlu dilepas. Nah, Alkitab bilang pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan. Dilabuhkannya kemana? Ke belakang tabir. Maksudnya apa di belakang tabir itu? Kepada kemuliaan Tuhan ini. Ini tujuan kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya nggak akan kemana-mana. Arus dunia bisa deras, gelombang hidup bisa banyak, badai kehidupan bisa datang. Saudara dan saya nggak akan tergoyahkan, Pak. Kita akan ada di sini terus. Kepada tujuan Tuhan, saudara nggak akan gampang terseret oleh dunia ini. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang nggak punya pengharapan gampang sekali terseret. Cuma gara-gara jodoh, jabatan, doi, uang, saudara bisa kesapu. Kenapa? Saudara nggak punya jangkar yang namanya pengharapan itu. Tujuan kita pasti dan tujuan kita nggak pernah berubah. Tuhan nggak pernah merubah tujuannya. Saudara dan saya pernah gagal, manusia pernah gagal. Manusia pernah gagal, pernah meleset, pernah jatuh. Tapi Tuhan gak pernah berubah dengan tujuannya. Kenapa? Karena tujuan kita adalah tujuan yang pasti. Kalau tujuannya pasti, pengharapannya juga pasti. Yang tidak pasti apa? Yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu cuma musim dalam hidup saudara, gak pasti itu. Ada yang bisa memastikan minggu depan saudara akan mengalami apa? Hari ini saudara bisa kaya. Mungkin sebulan berikut bisa bangkrut. Itu cuma musim, Pak. Hari ini saudara sehat, besok bisa sakit.
Tapi itu kan cuma musim. Musim bisa berubah, situasi saudara bisa berubah, keadaan saudara bisa berubah. Tapi tujuan Tuhan gak pernah berubah buat saudara. Pengharapan Tuhan juga gak pernah berubah. Makanya waktu saudara punya pengharapan, situasi mau berubah kayak apa, saudara akan tetap terhubung dengan tujuan Tuhan. Saya ketemu banyak orang yang berhenti melayani, berhenti iring Tuhan, kecewa dengan situasi keadaan, yang disalahin Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan kau gak punya pengharapan ini. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara terhubung dengan tujuan Tuhan, kalau saudara punya pengharapan, saudara gak akan tergeser kemanapun. Saudara akan tetap terarah kepada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Ayat-ayat terakhir. Kalau ayat-ayat terakhir bukan satu ayat berarti Pak. Oke. Mazmur pasal 126. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara lihat ke layar monitor tidak ada judul perikop di situ. Kalau saudara lihat Alkitab Samsung saudara atau Alkitab iPhone saudara, ada judul di situ. Judul perikopnya apa? Di atas Mazmur 126 ada judul itu. Di atas ayat 1 ada judulnya. Judulnya apa? Pengharapan di tengah penderitaan. Oh, itu. Judulnya itu. Baru masuk ayat 1 ini kan? Ada judul perikop tuh di atasnya. Betul gak sih? Jangan-jangan gak bawa handphone juga gak bawa. Jangan-jangan Alkitab juga gak ada. Alkitab gak ada Pak. Handphone gak ada juga. Celaka. Oke. Ada judul perikop di atas itu. Pengharapan di tengah penderitaan. Kita baca. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi katanya. Terus. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Kalau pemazmur bilang gini, pulihkanlah keadaan kami. Coba sama-sama katakan, pulihkanlah keadaan kami. Loh, kalau ada orang yang teriak, pulihkanlah keadaan kami. Berarti keadaannya gimana? Keadaannya tidak baik-baik saja Pak. Keadaannya pasti gak baik-baik aja. Makanya dia teriak, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti apa katanya? Seperti engkau memulihkan batang air di tanah Negev. Saudara tahu tanah Negev? Kalau saudara ke Israel, saudara mendarat di Bandara Internasional Tel Aviv, Ben Gurion. Lalu saudara menuju ke Yerusalem ke arah selatan. Saudara akan melewati padang tandus, padang kering Pak. Itu namanya tanah Negev. Tapi di tanah yang paling tandus, di tanah yang paling kering, yang gak mungkin ada aliran air. Tuhan sanggup buat aliran-aliran air di sana. Lalu kemudian dia bilang gini, ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terus, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari saya beritahu kepada saudara, saya tidak peduli situasi saudara apa hari ini. Mungkin saudara melewati sebuah situasi dan perjalanan di mana saudara melewati sebuah musim yang menguras air mata saudara. Saudara menangis karena beratnya kehidupan saudara. Saudara mencucurkan air mata karena beratnya tantangan yang saudara sedang hadapi. Tapi mari saya beritahu, itu cuma musim dalam hidupmu saudara. Tujuan Tuhan buatmu tidak akan pernah berubah. Kalau engkau punya pengharapan, engkau akan seperti orang ini. Engkau akan tetap berjalan maju sekalipun harus menangis. Saudara gak akan pernah berhenti untuk menabur. Karena engkau tahu, engkau pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin. Jangan berhenti menabur Pak. Tabur kebaikanmu, tabur doamu, tabur pelayananmu, tabur imanmu, tabur apapun yang bisa saudara tabur. Sekalipun mungkin saudara melewati masa-masa yang sulit hari ini. Tapi kalau saudara punya pengharapan, saya percaya saudara akan terus berjalan maju. Saudara gak akan berhenti, saudara gak menyerah, saudara gak akan kalah dengan sebuah situasi saudara. Karena saudara tahu, saudara punya tujuan yang pasti. Karena tujuan saudara pasti, pengharapan saudara pasti. Dan pengharapan itu yang akan membawa kita sampai
kepada tujuan-tujuan Tuhan. Selamat menikmati perjalanan saudara. Dan selamat menyelesaikannya dengan gagah dalam hidup saudara. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Karena tujuan Tuhan buat kita pasti. Yang tidak pasti, cuma musim dalam hidup saudara gak pasti aja. Pengharapannya pasti. Udah. Amin. God bless you all. Tuhan berkati.